Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin aku Siva Nadia Putri dari Prodi Teknik Lingkungan. Untuk pembahasan tutor kali ini itu mengenai sifat fisik dan larutan. Langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Suatu campuran larutan aseton dan butanon dengan persen komposisi sebanyak 50/50 diuapkan. Diketahui tekanan uap aseton pada suhu 20 derajat Celcius adalah 185,5 mmHg, sedangkan untuk butanon adalah 78 mmHg. Yang A, tentukan senyawa yang mempunyai titik beku lebih rendah. Yang B, larutan kemudian diuapkan. Tentukan senyawa apa yang lebih dominan di dalam fase uap. Dan yang C, uap dari campuran ini kemudian didinginkan. Tentukan persen komposisi larutan hasil distilasi ini. Untuk nomor A, senyawa aseton dan butanon ini termasuk ikatan van der Waals. Senyawa yang memiliki ikatan van der Waals akan mempunyai titik didih yang sangat rendah, tapi akan semakin tinggi apabila MR bertambah karena ikatannya akan semakin kuat. Nah, untuk aseton dan butanon sendiri yang MR paling besarnya itu adalah aseton. Sehingga ikatan van der Waals semakin kuat dan titik didihnya semakin tinggi. Karena titik didih semakin tinggi, maka titik bekunya semakin rendah. Kemudian yang B, karena titik didih aseton lebih tinggi, maka akan lebih mudah untuk menguap sehingga lebih dominan di dalam fase uap dibandingkan dengan butanon. Oke, untuk yang C, ini langsung pakai rumus aja. X aseton dikali P atau tekanan murni di aseton dibagi X aseton dikali P aseton ditambah X butanon dikali P murni butanon. Untuk mencari X aseton dan X butanon ini dipakai dari yang perbandingan ini. Untuk aseton jadi 50/100 sama dengan 0,5. Ini untuk X aseton dan X butanon sama karena 50/50. Langsung masukin aja 0,5 dikali 185,5 dibagi 0,5 dikali 185,5 ditambah 0,5 dikali 78. Sehingga hasilnya itu 0,739 atau 70,4% aseton dan 29,6% butanon. Ini langsung dikurang aja 100 dikurang 70,4. Oke. Selanjutnya nomor 2. Insulin adalah protein yang berguna untuk mengatur kadar gula dalam darah. Massa molar dari insulin dapat ditentukan dari pengukuran tekanan osmosis. Sebanyak 0,1 gram insulin yang dilarutkan dalam 300 ml air pada 25 derajat Celcius memberikan tekanan osmosis yang sama besar dengan 1,54 mg NaCl dalam 700 ml air pada suhu 52 derajat Celcius. Pertanyaannya yang pertama, tentukan MR dari insulin, dan yang kedua, tentukan tekanan osmosis dari larutan yang terbentuk. Di sini ada hint-nya, tekanan osmosis yang sama besar. Berarti kita bisa tulis osmosis dari insulin ini sama dengan osmosis dari NaCl. Karena insulin itu non-elektrolit, berarti rumusnya langsung aja molal dikali R dikali T. Sedangkan kalau NaCl, dia ada faktor Van Hoff dikali M dikali R dikali T. Untuk mencari faktor Van Hoff sendiri, ini sebagai berikut. Na itu kan Na plus dan Cl min. Berarti faktor Van Hoff ada 2. Nah, M ini rumusnya itu massa dibagi MR dikali volume kali massa di MR dikali volume dikali R dikali T. Karena R sama, kita coret. Untuk suhunya sendiri ini jadiin Kelvin 298 dan ini jadi 325. Langsung masukin aja untuk insulin garam 0,1 gram dibagi MR-nya ini cari. Volumenya 0,3 jadiin liter dikali 298. Sama dengan 2 dikali M-nya itu 1,54 kali 10⁻³ karena jadiin gram dibagi MR-nya itu 58,5 dikali volumenya 0,7 dikali T-nya 325. Sehingga didapatkan MR itu sekitar 4063,6.
Nah, untuk yang B kita di sini aja ya. Yang B, tentukan tekanan otomatis dari larutan yang terbentuk. Rumusnya itu langsung aja I kali M kali R kali T. Karena yang lebih dominan adalah NaCl, makanya larutan campurannya itu termasuk larutan elektrolit. Berarti dia harus ada faktor Van Hoff-nya. Berarti kita masukin aja 2 kali M massa dibagi MR kali volume dikali R dikali T. Yang 2 dikali masanya itu massa gabungan dari insulin sama NaCl, yaitu 0,10154 dibagi MR NaCl karena lebih dominan, berarti 58,5 dikali volume NaCl 0,7 dikali R-nya 0,082 dikali T-nya itu 325, sehingga hasilnya sekitar 0,132. Selanjutnya nomor 3, seseorang yang tinggal di kutub pada bulan Januari harus menyerok es dari jalanan depan. Akan tetapi ia sedang lelah dan kebetulan mempunyai NaCl dan CaCl. Ia teringat bahwa garam tersebut dapat menurunkan titik leleh sehingga es dapat mencair di bawah 0 derajat. Sebanyak 100 gram dari masing-masing garam dapat ditaburkan di atas salju. Untuk pertanyaan A, tentukan faktor Van Hoff dari CaCl2 dan NaCl. Langsung aja, CaCl2 ini kan kalau dijabarin jadi Ca2 plus tambah 2Cl min, berarti ionnya itu ada 3. Kemudian NaCl juga sama, dia ada Na plus tambah Cl min, berarti ini ada 2. Untuk yang B, tentukan nilai mol. Mol itu kan N sama dengan M dibagi MR. Untuk NaCl, M-nya itu 100, MR itu 58,5, sehingga hasilnya 1,709. Nah, untuk CaCl2 sama ke 100, MR-nya tuh dia 111, sehingga hasilnya 0,9009. Untuk yang C, senyawa mana yang lebih efektif dalam penerangan titik beku? Penerangan titik beku itu TF sama dengan I dikali molal kali KF. Untuk NaCl, I-nya itu 2 dikali molalnya 1,709 dikali KF, hasilnya itu 3,418 KF kilogram per kilogram salju. Sedangkan untuk CaCl2 3 dikali 0,9 dikali KF atau sekitar 2,7027 KF per kilogram salju. Dari sini dapat dilihat bahwa nilai untuk NaCl itu lebih besar, sehingga dia lebih efektif dalam menurunkan titik beku. Selanjutnya, nomor 4. Etilen glikol ditambahkan dalam radiator untuk menaikkan titik didih, sehingga transfer panas dapat terjadi meskipun suhu mesin di atas 100. Tentukan apakah etilen glikol mempunyai titik didih yang lebih tinggi atau lebih rendah dari air. Jawabannya adalah lebih tinggi, karena ikatan hidrogen dari etilen glikol ini lebih banyak dibandingkan dari air. Kemudian yang B, tentukan titik didih dari larutan yang mengandung etilen glikol dan air dengan perbandingan massa 1:1. Diketahui Kb-nya adalah 0,512. Penurunan kenaikan titik didih itu rumusnya TB sama dengan I kali molal kali Kb. Nah, ini kita misalin massa dari etilen glikol dan air sama dengan 100 masing-masing. Karena perbandingan 1:1 kan. Nah, jadi mol dari etilen itu massa 100 dibagi MR. MR-nya itu 17 ditambah 14 ditambah 14 tambah 17. Sekitar 1,613 mol.
Nah, untuk molalnya itu 1,613 dikali 1000 dibagi gram pelarutnya, yaitu 100 dari air. Sehingga hasilnya 16,13 molal. Langsung kita masukin rumusnya aja. TB sama dengan I-nya 1 dikali 16,13 dikali KB-nya 0,512. Sehingga TB hasilnya 8,258 derajat Celcius. Sehingga titik didihnya 100 ditambah 8,258 atau 108,258 derajat Celcius. Oke, selanjutnya nomor 5. Sebanyak 1 gram asam organik monoprotik dengan sama dengan 124 dilarutkan dalam 500 ml air dan diukur tekanan osmosisnya. Didapatkan tekanan osmosis sebesar 0,5373 atm pada suhu 52 derajat Celcius. Yang pertama, tentukan faktor Van Hoff dari larutan asam organik. Yang kedua, tentukan derajat disosiasi asam organik. Dan yang ketiga, tentukan nilai K. Rumusnya dari tekanan osmosis itu kan I kali M dikali R kali T. Berarti untuk cari I itu sama dengan osmosis dibagi M kali R kali T. Diketahui osmosisnya 0,5373. M sendiri itu massa. Langsung aja. Massanya 1 dibagi MR-nya 124 dikali 0,5 volume dikali R-nya 0,082 dikali suhunya 325 jadiin Kelvin. Sehingga hasilnya 1,25. Nah, untuk disosiasi, faktor Van Hoff itu sama dengan I sama dengan 1 ditambah N kurang 1 bagi disosiasi. Sehingga disosiasi sama dengan, langsung aja 1,25 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1. Sehingga hasilnya adalah 0,25 atau 25% asam terdisosiasi. Untuk yang C, Ka itu rumusnya H plus dikali amin bagi HA. Atau sama dengan alfa MHA dikali alfa MHA dibagi 1 dikurang alfa MHA. Ini hasilnya sama dengan alfa kuadrat MHA dibagi 1 dikurang alfa. Sehingga langsung kita masukin aja 0,125 1/124 dibagi 1 dikurang 0,25. Sehingga hasilnya itu sama dengan 1,344 kali 10 pangkat minus 3. Lanjut nomor 6. Suatu getah cairan dari pohon nangka yang ingin ditentukan komposisinya. Diketahui getah ini mempunyai komponen utama suatu gula kompleks. Sebanyak 13,7 gram gula dilarutkan dalam 860 ml air dan didapatkan tekanan osmosis sebesar 0,89 atm pada suhu 40 derajat. A. Tentukan massa molar dari gula kompleks ini. Oke, tadi ya, osmosis itu sama dengan I kali M dikali R kali T. Sehingga tunggu, satu-satu M ini I kali massa dibagi MM, MR dikali volume dikali R dikali T. Sehingga MM itu sama dengan M massa
osmosis dikali volume dikali R dikali T. Sehingga hasilnya 13,7 dibagi osmosisnya itu tadi 0,89 dikali 0,86 dikali 0,082 dikali T-nya itu 40 derajat itu ditambah 273. 273 ditambah 40 itu hasilnya 313. Sehingga hasilnya 460 gram per mol. Selanjutnya yang B, tentukan tinggi maksimal yang dapat dicapai gula kompleks. Inilah bisa pakai rumus P sama dengan rho GH, tekanan hidrostatis. P-nya itu osmosis 0,89, ATM kita jadiin Pascal dikali 11300 PA. Sama dengan rho-nya itu 1300 kg per liter dikali 9,8 dikali H. Sehingga didapat H-nya itu 7,076 meter. Selanjutnya nomor 7. Suatu sampel obat yang belum kering sebanyak 350 mg dilarutkan dalam air murni hingga 10 ml. Larutan ini diukur titik bekunya dan didapatkan suhu sebesar minus 0,35812 Celcius. Tentukan molalitas larutan ini, diketahui KF-nya 1,86. Diketahui kan TF itu sama dengan I kali molal kali KF. Molal itu sama dengan TF dibagi I kali KF. TF-nya itu 0,35812, I-nya 1 dikali TF 1,86, sehingga hasilnya itu 0,19253 mol. Untuk yang B, molal itu rumusnya sama dengan mol dikali 1000 dibagi gram per larut. Sehingga mol obat sama dengan molal dikali gram per larut dibagi 1000. Molalnya tadi 0,19253 dikali gram per larutnya itu 350. Gram per larutnya itu air murni, jadi 10 dibagi 1000. Sehingga hasilnya 1,925 dikali 10 pangkat minus 3 mol. Nah, untuk cari masanya, berarti langsung aja mol dikali MR. Atau 1,925 dikali 10 pangkat min 3, MR-nya 134. Sehingga hasilnya itu sekitar 0,258 gram atau 258 miligram. Untuk yang C, tentukan persen obat dalam 350 mg sampel yang masih basah. Persen obat 258, 258. Hasil obatnya, masa obat, dibagi masa yang keringnya 350 dikali 100. Sehingga hasilnya 73,71%. Selanjutnya nomor 8 atau nomor terakhir.
sebanyak 34,5 gram garam GCl3 yang mudah larut dalam air mempunyai faktor Van Hoff sebesar 2,45. Ketika dilarutkan dalam 200 ml air murni, titik didih air menjadi 101,62 Celcius. Hitung kemolaran garam GCl3 bila diketahui Kb-nya 0,512 dan tentukan air dari logam G. Penurunan titik didih TB, kenaikan titik didih TB sama dengan I dikali molal kali Kb. Cari molalnya, berarti TB dibagi I dikali Kb. Sama dengan TB-nya itu, ini dari titik didihnya itu 100 ditambah X kan sama dengan 101,62. Berarti X atau TB sama dengan 1,62. Berarti 1,62 dibagi I-nya itu GCl3. Ya, ini udah diketahui 2,45. 2,45 dikali Kb-nya 0,512. Sehingga hasilnya 1,291 molal. Molal sendiri itu sama dengan mol dikali 1000 dibagi gram per larut. Sehingga molnya sama dengan molal dikali gram per larut dibagi 1000. Mol sendiri rumusnya massa dibagi mR. Sama dengan molal kali gram per larut dibagi 1000. Sehingga mR sama dengan massa dibagi massa dibagi molal dikali gram per larut dibagi 1000. Sorry, ini dibaginya cuma sampai sini doang. Oke. Langsung kita masukin aja rumusnya. Masanya itu kita lihat 34,5. Molalnya 1,291. Gram per larutnya 200 dibagi 1000. Ini mendapatkan hasil 133,5. MR itu kan gabungan dari G tambah 3Cl. G ditambah 3Cl itu kita tahu kan 35,5. Berarti G ditambah 106,5. MR sendiri itu 133,5. Berarti MR atau AR dari G-nya itu 133,5 dikurang 106,5 atau hasilnya adalah 27. Sekian dari tutorial asinkron kali ini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang nggak jelas, boleh langsung komen di bawah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.